Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa faddalana ala sa'iri khalqihi bil ilmi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidul arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok agung yang setiap kali nama beliau disebutkan, kita orang-orang beriman diperintahkan untuk bersalawat kepada beliau. Hadirin rahimakumullah, mengawali khutbah kali ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah agar marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya itulah sebaik-baik bekal yang dapat kita bawa untuk keberuntungan kita di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah.
di antara keistimewaan atau khasais baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, beliau dianugerahi yang namanya jawami'ul kalim, yaitu sebuah ungkapan-ungkapan singkat yang beliau utarakan namun padat, banyak makna yang mendalam, bagaikan seorang dokter yang mampu mendiagnosis sebuah penyakit dengan tepat, lalu sekaligus juga memberikan obatnya, menjelaskan obatnya. Dan di antara kalimat jawami'ul kalim yang beliau utarakan kepada umatnya adalah tentang hadis tentang keselamatan. Sebuah hadis yang singkat namun memiliki makna yang mendalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunannya, Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dan selain daripada kedua imam tersebut, bahwa sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu suatu hari pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Nabiullah, man najah?" Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Maka beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan menyebutkan, menghadiahkan kepada umat ini jawaban yang menjadi pegangan bagi umat ini berupa tiga pilar keselamatan yang utuh, yang menakjubkan. Beliau mengatakan, amsik alaika lisanak wal yasa baituka wa baki ala khati'atik. Tahanlah lisanmu, lapangkanlah rumahmu untukmu, dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Dan kewajiban kita sebagai umat ini untuk memahami hadis pertanyaan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu ini bukan hanya mengkaitkannya kepada zaman itu saja, atau mengkaitkannya hanya pada peristiwa atau musibah fitnah tertentu saja. Akan tetapi pertanyaan ini, hadis ini haruslah kita pahami lebih luas dan lebih menyeluruh, bahwa hadis ini, pertanyaan ini juga adalah pertanyaan yang terus berulang dari generasi ke generasi dan akan senantiasa relevan sepanjang zaman. Bab keselamatan dan upaya untuk meraih sebab-sebab keselamatan ini sejatinya adalah tuntutan dan kebutuhan kita, setiap insan manusia yang hidup di dunia ini. Jika Uqbah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul tentang keselamatan, karena memang dahulu para sahabat concern dengan keselamatan, dan beliau baginda Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan tersebut dengan menjelaskan sebab-sebab keselamatan itu pada masa yang telah berlalu pada masa itu. Maka zaman kita sekarang ini sejatinya lebih pantas dan lebih layak untuk bertanya tentang keselamatan dan upaya untuk mencari sebab-sebabnya. Karena kita hidup di zaman yang mana standar-standar telah banyak terkontaminasi. Bagaikan seorang yang berlayar di tengah lautan yang luas, angin kencang, badai, halilintar dan sebagainya, maka kita tentu mengkhawatirkan keselamatan kita untuk sampai ke tujuan yang kita inginkan. Maka disinilah jawaban dari Sang Maha Bijaksana dan resep kenabian yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan yang memberikan kepada kita petunjuk tiga pilar keselamatan. Tahanlah lisanmu, lapangkanlah untukmu rumahmu, dan tangisilah kesalahanmu. Hadirin rahimakumullah, komponen yang pertama dari tiga pilar ini, amsik lisanak, tahanlah lisanmu. Dalam lafaz-lafaz yang lain disebutkan kuf atau ihris atau ihfaz. Tahanlah, jagalah, peliharalah, kuasailah lisanmu. Semua makna-makna ini sejatinya saling berkesesuaian dan menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya perkara lisan ini. Lisan adalah anggota tubuh yang kecil
namun dampaknya sangat besar. Betapa banyak kebohongan, kemunafikan, kedustaan yang keluar dari lisan. Betapa banyak orang itu disematkan reputasi buruk karena lisannya pula. Betapa banyak permusuhan antar sesama saudara itu juga disebabkan oleh lisan. Betapa banyak kebaikan rusak hubungan baik, rusak sesama saudara, sesama sahabat juga karena lisan. Betapa banyak lisan ini menyebarkan rumor, hoax, fitnah dan sebagainya. Namun di sisi lain, lisan-lisan yang baik, ada juga lisan-lisan yang baik. Lisan yang tidak hanya berbicara kecuali tidak berbicara kecuali mengatakan kebenaran, mengatakan kejujuran, tidak bergerak kecuali melantunkan Al-Quran dan zikir, dan tidak basah kecuali dengan tasbih dan pujian kepada Allah. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah agar kita diberikan lisan yang seperti itu. Maka lisan ini ada dua kemungkinan. Di satu sisi dia menjadi musibah, dan di sisi lain dia menjadi nikmat, bagaikan pisau atau pedang yang memiliki dua mata sisi. Barang siapa yang menjaga, memelihara lisannya, maka dia akan selamat. Sementara orang yang lalai dari menjaga lisannya, maka dia akan merasakan akibat buruk daripada lisan tersebut. Oleh karena itu lisan tidak bisa dianggap sepele. Lisan haruslah menjadi perhatian penting. Namun hari ini banyak orang di zaman ini yang lalai dari menjaga lisan. Banyak pembicara dengan mudahnya berkata sesuka hati. Mereka tidak mengklarifikasi atau berhati-hati dalam berbicara. Seakan-akan mudahnya kalimat-kalimat yang keluar dari lisan-lisan mereka ini kelak tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu 1400 tahun yang lalu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabiullah, wa inna lamu'akhidhuna bima natakallam bihi." Wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, apakah kita akan dihisab apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sakilatka ummuka ya Muaz." Celaka Muaz, wa hal yakubun nasa finnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasailu alsinatihim. Celaka engkau wahai Muaz, bukankah seseorang itu dimasukkan ke dalam api neraka dengan wajah-wajah mereka atau dengan hidung mereka itu, kecuali karena buah hasil panen daripada lisan-lisan mereka. Maka lisan bagian dari anggota tubuh yang kecil ini haruslah kita kendalikan, kita jaga. Termasuk pula di antara menjaga lisan ini adalah kalimat-kalimat yang kita ketikkan dengan jari jemari kita di layar ponsel, di sosial media, atau yang kita torehkan dengan pena-pena kita di kertas dan sebagainya, untuk berusaha menipu manusia dari agama mereka, menyebarkan berita bohong, hoax, fitnah dan seterusnya. Maka tahanlah lisan-lisan ini, tahanlah lisan kita, tahanlah jemari kita, tahanlah pena-pena kita, karena sebab semua kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dia mengucapkan suatu perkataan pun melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang senantiasa mencatat. Hadirin rahimakumullah, kita masih bersama hadis yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Pilar yang kedua dari ketiga pilar tersebut adalah wal yasa'ka baituka, dan lapangkanlah rumahmu untukmu. Maknanya adalah bukanlah kita diperintahkan untuk membangun rumah sebesar-besarnya, membangun rumah yang megah, yang luas. Bukan pula hanya sekedar memahami perintah ini untuk menyendiri di rumah, menjauhkan dari realitas kehidupan dan permasalahannya. Memang di satu sisi betul pemahaman ini, namun masih parsial, masih kurang sempurna meskipun memiliki dasar dalilnya. Al-Manawi rahimahullah berkata, menjelaskan tentang hadis Nabi ini dalam kitabnya Faidul Qadir. Maknanya adalah
yakni carilah sebab untuk menetap di rumah dengan cara menyibukkan diri dengan Allah, mengakrabkan diri dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting adalah mengkosongkan waktu kita untuk melakukan ketaatan tersebut. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, rumah adalah tempat yang istimewa. Di samping tempat kita beristirahat, di samping tempat kita berlindung dari hujan dan panas, juga menjadi tempat kita berlindung dari maksiat yang ada di luar. Sejenak kita menepi dari hiruk pikuk kerasnya atau sibuknya dunia di luar dan menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rumah yang baik adalah rumah yang hidup sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara untuk menghidupkan rumah itu adalah dengan cara mengisinya dengan solat, mengisinya dengan lantunan Al-Quran, zikir dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taj'alu buyutakum kubura, janganlah jadikan rumah-rumah kalian itu kuburan. Kalaulah kita sudah memahami pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya rumah ini termasuk di dalamnya, yakni keluarga di dalamnya, maka penting bagi kita untuk mencurahkan perhatian kita, kepedulian kita, penjagaan kita kepada rumah-rumah kita. Kita jauhkan rumah-rumah kita dari segala hal-hal keburukan-keburukan yang dapat merusaknya, mengancam keluarga dan rumah ini, sehingga menjauhkan kita dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, terakhir, tangisilah kesalahanmu, wa baki ala khati'atik, tangisilah kesalahanmu. Yang dimaksud di dalam potongan hadis ini bukan hanya sekedar menangis saja, walaupun memang menangis itu pun sebenarnya memiliki dasar-dasar dalil juga. Namun yang dimaksud di sini adalah menangis untuk merenungi kesalahan-kesalahan, mengevaluasi diri kita. Tangisilah kesalahan kita, sesalilah apa yang telah kita lakukan sepanjang hidup. Sesalilah kelalaian kita, sesalilah dosa-dosa kita, sesalilah apa yang seharusnya kita lakukan namun kita lalai dan tidak kita lakukan. Tangisilah kesalahan kita terhadap diri kita sendiri, kesalahan kita terhadap umat, kesalahan kita terhadap masyarakat, kesalahan kita terhadap tetangga, orang tua, saudara, sahabat, guru dan seterusnya, terhadap orang-orang yang kita khianati amanahnya, yang hartanya kita ambil, yang kita makan, yang kehormatannya kita cemarkan, dan yang kita sakiti dengan berbagai macam bentuk kezaliman lainnya. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, sesungguhnya dari potongan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini begitu banyak kebaikan-kebaikan yang bisa menjadi formula dalam menjalani kehidupan kita di dunia, yakni tahanlah lisanmu, lapangkanlah rumahmu untukmu, dan tangisilah kesalahanmu. Maka di sanalah terdapat keselamatan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ia menetapkan keselamatan bagi kita, bagi negeri-negeri kita, bagi masyarakat kita dan bagi tanah air kita. Semoga pesan yang singkat ini dapat menjadi renungan bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiyika wa rusulika wal malaikatil muqarrabin wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al Allahumma wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridwaka ya rabbal alamin. Allahumma ighfir dhunubana wastur 'uyubana washrah sudurana wa yassir umurana wa'tina su'alana wastajib du'ana. Allahumma farrij hammal mahmumin minal muslimin wa nafis karbal makrubin minal muslimin waqdi dayn 'anil madinin wa wasi' arzaqana ya jawadu ya karim. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin wa fi Gaza wa fi Sudan wa fi jami' biladil muslimin ala a'daihim. Allahumma ij'al Indonesia balda aminah. Allahumma ij'al Indonesia balda aminah. Allahumma ij'al Indonesia balda aminah mutmainnah wa jami'i biladil muslimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sufufakum fa inna tasbihata sufufakum salam salam safurus. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafiqu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wal 'afwa ila hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatun amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.